Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rosa dari Fakultas Kedokteran akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Scoping Review, Efektivitas Pemberian Ciprofloxacin Topikal pada Pasien Otitis Media Akut. Otitis media akut atau biasanya disingkat dengan OMA merupakan peradangan pada telinga tengah yang terjadi atau berlangsung hingga 3 minggu. Terjadi pada sekitar 360 juta orang, yaitu 5,2% dari populasi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia dan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah. Lebih dari 80% terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 3 tahun. Bakteri penyebab yang paling sering adalah Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza. Stadiumnya mulai dari stadium oklusi, hiperemi, supurasi, perforasi, hingga resolusi. Antibiotik lini pertama yang dipilih adalah amoxicillin oral, namun antibiotik ini dapat memiliki efek samping sistemik dan juga dapat meningkatkan resistensi antibiotik. Sehingga dipilihlah antibiotik topikal, yaitu dari golongan fluoroquinolone, karena antibiotik ini tidak memiliki efek ototoksik dan juga sering digunakan pada pengobatan otore pada anak. Nah, ciprofloxacin ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan DNA bakteri. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pemberian ciprofloxacin topikal dalam mengobati otitis media akut. Jenis penelitiannya adalah scoping review. Populasi yang digunakan adalah artikel dari jurnal internasional yang berkaitan dengan judul, dan sampelnya adalah 6 artikel penelitian dari jurnal internasional yang berkaitan dengan judul penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Kriteria inklusinya adalah artikel penelitian yang telah dipublikasi pada jurnal internasional yang berkaitan dengan judul. Database yang digunakan adalah PubMed, Springer Link, Scientific, dan Google Scholar. Artikel penelitian mulai dari 2001 sampai 2020. Lalu tipe artikelnya adalah randomized control trial dan artikel berbahasa Inggris. Yang berikut adalah kata kunci yang digunakan dalam keempat database. Kemudian kriteria eksklusinya adalah ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak, yaitu kesesuaian abstrak berdasar atas PICOS serta artikel duplikasi. Nah, kriteria kelayakannya, populasinya adalah pasien OMA, intervensinya ciprofloxacin topikal, pembandingnya adalah obat atau perlakuan lain selain ciprofloxacin topikal, outcome-nya adalah keberhasilan penggunaan ciprofloxacin topikal pada pengobatan OMA, serta studi yang digunakan adalah randomized control trial. Berikut adalah hasil pencarian dari disajikan dalam bentuk diagram prisma, yang mana artikel yang telah kritis ini dapatkan ada 6 artikel yang layak. Artikel pertama dari gambaran DKK 2019, yaitu pasien telah melakukan pemasangan tabung tipanostomi dengan OMA berulang atau otitis media kronis diberikan ciprofloxacin topikal dan normasalin. Hasilnya ciprofloxacin topikal lebih menurunkan insidensi dan durasi otore serta kualitas hidup yang lebih baik pada periode operatif. Tetapi tidak ada perbedaan bermakna secara statistik. Kemudian yang kedua dari spektor DKK 2015, pasien OMA yang menggunakan tabung tipanostomi diberikan ototopikal ciprofloxacin yang dikombinasikan dengan fluoquinolone dibanding pemberian sediaan tunggal ciprofloxacin dan fluoquinolone. Hasilnya adalah ototopikal ciprofloxacin dikombinasikan dengan fluoquinolone memberikan waktu kesembuhan otore dan eradikasi mikrobiologi yang lebih cepat, dan jumlah pasien yang mengalami efek samping juga lebih sedikit. Dari Roland DKK 2004, pasien anak yang menggunakan tabung tipanostomi paten dan didiagnosis OMA dengan otore tanpa komplikasi diberikan ciprofloxacin yang dikombinasikan dengan dexamethasone dibanding pemberian ofloxacin topikal. Hasilnya, ciprofloxacin topikal yang dikombinasikan dengan dexamethasone lebih cepat dalam mengurangi volume otore, kesembuhan otore, dan eradikasi mikrobiologis. Kegagalan pengobatan juga lebih sedikit. Kemudian dari Dohar DKK 2006, pasien OMA yang mengalami otore melalui tabung tipanostomi diberikan sediaan topikal ciprofloxacin yang dikombinasikan dengan dexamethasone dan pemberian oral amoxicillin yang dikombinasikan dengan asam clavulanat. Hasilnya adalah kombinasi sediaan topikal ciprofloxacin dengan dexamethasone memberikan waktu rata-rata berhentinya otore lebih cepat dan berbeda bermakna secara statistik. Namun perbedaan dalam respon mikrobiologi antara dua intervensi tersebut tidak berbeda secara statistik. Dari Morpet DKK 2001, pasien yang menggunakan tabung tipanostomi dengan OMA berulang atau otitis media kronis dengan infusi. Pemberian diberikan kortisporin topikal dan juga ciprofloxacin topikal. Hasilnya adalah pemberian kortisporin topikal menunjukkan tingkat otore yang lebih rendah, namun tidak berbeda bermakna secara statistik. Yang terakhir dari Roland DKK 2004, pasien OMA yang menggunakan tabung tipanostomi diberikan sediaan topikal ciprofloxacin yang dikombinasikan dengan dexamethasone dan pemberian ofloxacin topikal. Hasilnya adalah pemberian sediaan topikal ciprofloxacin yang dikombinasikan dengan dexamethasone lebih baik dalam mengurangi jaring granulasi pada saat kunjungan pada hari 11 dan hari ke-18. Jadi dari 3 artikel yang menyatakan bahwa pemberian sediaan topikal ciprofloxacin yang dikombinasikan dengan kortikosteroid lebih baik dibanding dengan topikal ciprofloxacin,
fluvonolen, dan ofloxacin. Kemudian satu artikel menyatakan bahwa sediaan topikal ciprofloxacin yang dikombinasikan dengan kortikosteroid lebih baik dibanding sediaan oral amoxicillin yang dikombinasikan dengan asam clavulanat dalam mengurangi gejala klinis, namun tidak berbeda bermakna pada eradikasi mikrobiologis. Kemudian dua artikel menyatakan bahwa pemberian ciprofloxacin topikal tidak memberikan efek yang berbeda dibanding normalsalin dan kortisosporin topikal. Dari keterbatasannya adalah tidak dilakukan meta-analisis, kemudian kesimpulannya pemberian kombinasi ciprofloxacin dengan kortikosteroid memberikan hasil lebih baik daripada intervensi lain, sedangkan ciprofloxacin topikal tunggal memberikan efek yang tidak berbeda dengan normalsalin dan kortisosporin topikal. Caranya adalah penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan metode meta-analisis, kemudian ciprofloxacin topikal yang dikombinasikan dengan kortikosteroid dapat dijadikan sebagai pedoman penggunaan untuk pengobatan OMA dengan perforasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.